Assalamualaikum sobat semua, kembali lagi bersama Yoga dalam berbagi trik seputar Microsoft Excel. Kali ini kami akan berbagi tentang masalah bagaimana mengelola data yang volumenya itu cukup banyak di dalam Microsoft Excel tanpa kita memasukkan semua data itu ke dalam sheet yang kita miliki. Nah, kita nanti akan lihat videonya. Karena dengan ini kita akan sangat mudah sekali mengelola data. Kita akan sangat mudah sekali mengolah data. Kita akan sangat mudah sekali membuat summary atau ringkasan-ringkasan. Kemudian yang nantinya ke depan bisa kita pakai kan untuk membuat strategi dalam bisnis kita ke depan. Sebelumnya bagi sobat semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti kedepannya akan mendapatkan video-video yang lebih mantap, video yang lebih bermanfaat dan lebih banyak digunakan di dalam pekerjaan kita. Terima kasih, kita simak video selanjutnya. Sobat Excel semua, di sini sudah saya siapkan folder, namanya folder SDM. Di folder SDM ini berisi data-data. Data-data ini record bulanannya. Jadi bulan pertama sampai ke bulan 12 dan seterusnya. Ini data ini sangat banyak sekali kan. Ini lumayan nih kan. Ini bayangkan aja ini kalau kita data-data ini semuanya kita copy ke dalam satu file. Ini yang pertama cukup rumit. Kemudian yang kedua pasti akan membebani file yang sedang kita kerjakan tadi. Nah, makanya di sini kita membutuhkan fasilitas bagaimana caranya agar file ini tidak perlu kita masukkan ke dalam file yang sedang kita kerjakan. Ya, ini saya siapkan Microsoft Excel-nya, saya siapkan workbook-nya. Nah, di sini saya menggunakan Excel 2019. Dan tadi fasilitas untuk ngambil data ya, ngambil file dari folder tadi itu ya itu ada di Microsoft Excel 2016 versi 2016 ke atas. Untuk yang 2016 ke bawah, nah itu belum ada. Nah, di sini bisa kita lihat di tab data ya. Jadi kita masuk ke tab data, kemudian di sini ada fasilitas get data. Kita di sini akan menggunakan nih from file. Kemudian kita pilih from folder. Sekarang sudah muncul jendela folder. Kemudian kita akan mengambil file yang ada di folder SDM tadi. Jadi kita browse, kita cari alamat folder tadi. Kemudian di sini sudah kita temukan di sini. Nah, kalau sudah kita oke. Kemudian di sini jendelanya kita oke lagi. Nah, kemudian ini kita combine. Jadi nanti file-filenya itu akan kita jadikan satu. Kita jadikan satu. Maka kemudian syarat dari file-file yang kita jadikan satu itu dia harus memiliki row yang identik kan. Jadi kok row ya? Apa itu memiliki kolom-kolom yang identik. Nah, selain identik juga kemudian tipe datanya sama. Nah, ini akan kita combine dulu ya. Kita combine, kemudian combine and edit. Nih, sekarang kita lihat di sini kolom-kolomnya sudah sesuai belum? Ya. Jadi ini sudah sesuai sepertinya. Kemudian kita oke. Ya. Sekarang kita sudah masuk ke Windows-nya Power Query. Nah, di sini kita bisa melakukan editing kan. Editing terhadap ya tadi file-file yang kita combine tadi, yang kita satukan tadi bisa kita edit di sini. Kita lihat di sini kan filenya. Yang kolom pertama ini source name ya. Source name saya kira ini tidak dipakai karena kita tidak butuh record tadi itu asalnya dari file yang mana. Jadi ini kita hapus saja. Kita remove. Kemudian di sini ada tanggal. Ah, ini formatnya sudah benar. Tipe datanya adalah date, sudah benar. Kemudian ID pekerja di sini number sudah benar. Kemudian jenis kelamin ini tipe datanya adalah teks karena huruf kan, sudah betul.
Kemudian usia, di sini tipe datanya adalah number juga sudah betul. Dan seterusnya ini kita cek kan. Seterusnya kita cek seperti itu, kita sesuaikan dengan tipe data yang ada di kolom itu. Nah, kalau semuanya sudah kita cek, ini dengan cara kita mengklik kan. Mengklik yang kolom bagian kiri ini, kemudian kita pilih tipe data yang kita inginkan, kita sesuaikan semua. Nah, kemudian kita akan simpan query yang sudah kita miliki. Kita close and load to ya. Kalau tadi kita memilih close and load, nah itu nanti akan otomatis filenya tadi itu pindah ke sheet yang ada di file yang kita aktifkan ini. Tapi kalau kita pilih load to, nah kita akan mendapatkan pilihan seperti ini. Nah, di sini kita akan memilih, akan kita load ya, akan kita masukkan ke dalam koneksi saja. Jadi akan kita jadikan koneksi saja itu loh. Jadi hanya sebagai jalan saja. Jadi bukan filenya tidak masuk ke sini, tapi hanya sebagai koneksi saja. Dan kemudian kita aktifkan data model. Nah, jadi dengan kita menggunakan koneksi, kemudian kita menggunakan data model, nanti kita tidak perlu memasukkan semua file itu ke dalam sheet yang kita jalankan ini. Jadi kalau sudah, ini kita oke. Nah, sekarang sudah terisi ya. Jadi sekarang sudah selesai ini. Datanya ada 22.000 lebih row ya. Jadi ada 22.000 lebih record. Cukup besar kan. Cukup besar. Bayangkan kalau semuanya kita kopikan ke dalam spreadsheet yang ada di sini. Cukup rumit, cukup banyak, dan kemudian cukup membebani file yang kita miliki. Nah, kalau seperti ini artinya apa? File yang kita olah tadi itu tetap ada di luar, tetap ada di folder yang kita miliki tadi. Nah, kemudian kalau kita mau mengolah gimana caranya kan? Nah, kita bisa memanfaatkan feature pivot table. Jadi kita klik ya pivot table. Nah, kemudian yang akan kita pivot adalah data model tadi dari koneksi tadi. Nah, kalau sudah ini ya kita pilih data model, kemudian kita akan pivot di sheet yang aktif ini ya di sini, kemudian kita oke. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan informasi tentang kolom-kolom yang dimiliki oleh file-file yang ada di data SDM tadi. Di situ ada tanggal dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang kita buat pivotnya. Ya, contohnya tanggalnya kita masukkan ke sini. Nah, di sini langsung ada informasi tentang tahunnya. Nah, kalau kita buka nanti akan lebih rinci lagi. Jadi ini induk yang paling besar adalah tahun. Nah, sekarang kita akan coba. Misalnya di tahun 2015 itu ada berapa sih pekerja? Maka kemudian di sini kita bisa tarik ID pekerja di value. Nah, kemudian di sini kita formulanya kita menggunakan count. Jadi kita akan menghitung data ID-nya. Nah, sekarang bisa kita lihat di tahun 2015 itu ya pekerjaannya ada 3.000-an, 2016 ada segini dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa membuat pivot table yang lebih variatif lagi. Dengan apa? Dengan kita menggunakan data dari luar file yang kita jalankan ini. Kemudian kalau kita misalnya di sini kan, misalnya di file atau di folder SDM tadi itu di sini kita mau menambahkan tahun, misalnya ini kan tahun 2018 terakhir kan, Desember 2018. Kita mau menambahkan Januari tahun 2019. Maka file itu tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke folder ini, kemudian di Microsoft Excel-nya itu tinggal kita refresh. Tinggal kita pencet refresh. Maka otomatis nanti filenya itu sudah akan terkombinasi dengan file-file yang sebelumnya. Nah ini, jadi keunggulannya seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai data yang baru, tinggal kita masukkan file baru itu ke dalam foldernya tadi.
Kemudian di file Excel-nya itu tinggal kita refresh. Maka otomatis apa? File yang baru itu akan terakumulasi di dalam file yang kita jalankan ini. Nah, demikian tadi video kami tentang bagaimana mengelola data yang banyak kan, tanpa kemudian ya terlalu membebani file yang kita jalankan, dan kemudian dengan seperti ini nanti file kita akan lebih ringan dan kita akan lebih mudah dalam mengolah data. Nah, kita tunggu video-video selanjutnya yang lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.